sudah beralih ke OJK, tentu OJK akan mengeluarkan POJK, peraturan OJK ya. Dan kami meskipun Bapepti itu mitra kerja kami di Komisi 6, kami tidak berkeberatan pemindahan pengawasan perdagangan kripto itu ke OJK. Kenapa? Karena sejak awal kami melakukan rapat dengan pendapat dengan Bapepti, kami menilai Bapepti itu tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan pengawasan di perdagangan kripto yang ciri khasnya itu sangat dinamis. Tidak bisa perdagangan kripto diserahkan pada institusi birokrat yang sangat kaku dan tidak fleksibel. Kalau di OJK, OJK punya dengan segala otoritasnya dan sumber daya manusianya yang cukup bagus, tahu saya, itu bisa dia mengikuti perkembangan kripto dengan cukup dinamis dan bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian peraturannya itu dengan cukup cepat. Perlu digarisbawahi sebenarnya antara regulasi dengan pemain lapangan itu regulasi selalu tertinggal. Apalagi regulasi itu dikeluarkan oleh birokrat yang cenderung memang tidak dinamis, tidak cepat dalam merespon perubahan-perubahan di luar. Dengan pemindahan ke OJK, saya meyakini akan lahir regulasi-regulasi yang berkesesuaian dengan keinginan para pedagang kripto sekaligus bisa melakukan pengawasan yang lebih cepat dan tepat. Baik, terima kasih. Lalu saya ingin ke Mas Putra. Mas Putra tadi kan disampaikan oleh Pak Sarmuji begitu ya, bahwa sebetulnya OJK ini gitu ya dapat mengikuti perkembangan dan juga pergerakan kripto yang boleh dibilang cukup dinamis. Artinya nanti akan dikeluarkan regulasi-regulasi yang lebih cepat, lebih tepat begitu untuk perdagangan kripto sendiri. Tanggapan Mas Putra terkait dengan kedepannya begitu bahwa kripto ini akan diawasi oleh OJK seperti apa? Oke, kalau dari kami dari Aspakindo akan terus bersama dengan Bapepti untuk mengawal masa transisi ini menuju pengaturan yang lebih masif mungkin Mbak. Jadi Bapepti selama ini telah bekerja juga cukup baik. Dengan perpindahan ke OJK, maka industri ini akan mendapat perhatian yang lebih luas ya. Mungkin dengan tadi Pak Sarmuji sampaikan juga dengan aturannya mungkin akan lebih fleksibel dan lebih cepat dalam menetapkan aturan gitu. Kami juga berharap dengan dilibatkan asosiasi dan pelaku usaha dalam pengaturan perdagangan fisik aset kripto ini dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menimbulkan tidak menimbulkan kekhawatiran akan overregulated yang menyebabkan pertumbuhan aset kripto di Indonesia juga cukup tertahan gitu Mbak. Kami yakin juga bahwa Bapepti dan OJK memberikan perhatian penuh terhadap penerapan implementasi Undang-Undang P2SK ini gitu. Baik, lalu menurut Mas Putra sendiri untuk saat ini begitu ya, sebetulnya untuk ekosistem kripto di Indonesia seperti apa sih Mas Putra? Apakah memang sudah cukup berkembang? Kalau tadi kan Mas Putra di awal sebetulnya menyampaikan bahwa sebetulnya sedang terjadi penurunan. Tapi untuk di tahun 2023 akan seperti apa kira-kira perkembangannya untuk kripto sendiri? Oke, kalau dari ekosistem sendiri kami dari asosiasi masih menunggu ekosistem industri kripto itu yang sudah ditetapkan dengan peraturan Bapepti seperti adanya kehadiran bursa kripto, clearing dan juga kastedian. Kurang lebih seperti itu Mbak. Dan juga industri kripto rasanya akan semakin kuat dengan ditandainya peningkatan jumlah investor yang cukup meningkat Mbak. Jadi sebelumnya saat ini itu pengguna aset kripto itu ada 16,55 juta pelanggan sampai pada akhir 2022. Itu meningkat 5,35 juta pengguna dibanding tahun sebelumnya yang hanya 11,2 juta pelanggan. Seperti itu. Baik. Mas Putra, lalu kalau kita bicara mengenai aset kripto ini kan aset kripto ini sebetulnya kayak bisa tiba-tiba menjadi nol begitu nilainya. Nah ini sebetulnya perlindungannya begitu terhadap pemilik dari aset tersebut seperti apa Mas Putra? Perlindungannya sebenarnya kita bisa juga lihat dari segi developernya gitu. Kita ambil contoh koin atau token, kita mesti ngelihat tim di belakangnya siapa, terus proses ketika dia masuk ke market itu seperti apa, terus roadmap-nya ke depannya seperti apa, apakah mereka juga secara berkala untuk bisa menepati janji mereka yang mereka sudah tuliskan di white paper gitu. Dan juga utility dari sebuah token atau koin tersebut juga apakah dapat diterima dengan market atau tidak. Karena kita melihat dari sebuah token atau koin, ketika kita membuat sebuah koin atau token tadi, kita buat se-ekstrim mungkin atau sehebat mungkin, tapi faktanya market tidak menggunakan. Nah, disitulah
terjadi dispute sehingga kemungkinan akan ada penurunan dan ya tadi balik lagi ke timnya gitu. Ketika timnya tidak bisa bertahan maka koin itu akan hancur. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, lalu kita ke Pasar Muji. Pasar Muji terkait apa yang disampaikan oleh Mas Putra, lalu sebetulnya bagaimana nih Pak jika terjadi fluktuasi atas nilai begitu ya dari aset kripto? Misalkan nilainya turun begitu, ini perlindungannya terhadap konsumen atau dari pemilik aset sendiri seperti apa Pak selama ini? Atau nanti ke depannya akan seperti apa? Ya, kami berharap begini, kami berharap keberadaan asosiasi perdagangan kripto ini bisa membantu calon investor untuk bisa mengetahui segala risiko yang dihadapi oleh investor dalam perdagangan kripto. Jadi orang yang masuk ke perdagangan kripto itu sudah harus tahu terlebih dahulu bahwa dalam perdagangan kripto ini ada risiko-risiko yang sangat besar. Di antaranya tadi bisa uang yang ratusan juta tiba-tiba menjadi nol nilainya karena digital asetnya sendiri sudah tidak bernilai lagi. Itu juga bisa dikolaborasikan dengan OJK nanti kalau pengaturan OJK sudah keluar, dan sosialisasi ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Ini kan orang jangan sampai terbuai oleh janji-janji manis atau terbuai oleh keuntungan yang sangat besar tanpa tahu resikonya juga sangat besar. Bagi calon investor yang muda-muda yang dia punya uang lalu kebingungan untuk menginvestasikan uangnya, lalu datang informasi tentang keunggulan kripto nanti bisa naik sampai puluhan bahkan ratusan persen atau berkali-kali lipat, itu pasti akan tergiur. Tapi seandainya sosialisasinya bagus, bahwa tadi seperti dikatakan Mas Putra tadi, harus dinilai orangnya, timnya, apakah punya kemampuan untuk mempertahankan nilai kripto itu sendiri, itu mereka akan mempelajari dengan sungguh-sungguh sebelum mereka terjun dan menginvestasikan uangnya dalam perdagangan kripto. Kami berharap kolaborasi antara asosiasi dengan regulator, dalam hal ini OJK, bisa lebih bagus ke depan sehingga bisa melindungi investor atau konsumen.